Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melaksanakan pra observasi kelas ya. Yang mana saya sebagai supervisor akan mendampingi guru yang disupervisi yaitu Pak Safi'i. Kebetulan juga ada pengawas bina yaitu Pak Nana. Bagaimana Pak? Sehat ya? Sehat ya? Oke. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan supervisi kelas, kita akan melaksanakan dulu pra supervisi ya. Sini kita akan mengecek ya, dan melihat persiapan untuk melaksanakan supervisi nanti di kelas. Yang pertama yaitu kita sebagai wali kelas yang mungkin kelengkapan wali kelasnya, tugas tambahan dulu. Tugas tambahan dulu coba dilihat. Ini adalah program kewali-kelasan ya. Apa wali kelas kelas berapa? 10 TA 3 Pak. 10 ya. Oh, ini daftar isinya ya. Daftar isi, struktur organisasi, denah tempat duduk siswa, jadwal pelajaran, jadwal piket, inventaris barang, biodata siswa, buku kasus siswa, foto keluarga, ini ada semua ya. Nah, ini ada ya. Nah, lengkap ya. Ini daftar hadir. Biodata siswa. So, dua, hanya ada dua. Ini kalau data Ini apa ini? itu biodata, saya ngambil biodata data. jumlah anak. Ini yang checklist ada alfa ada apa? Ada. Dua kali pertemuan. Enggak. Itu ke kopi. Kopi. Ini inventaris. Ini ada semua ya? Ada Pak. Oke. Ini foto. Siswa. Kasus ada apa kasusnya yang terjadi ini Pak? Kemarin tidak ikut camp Pak. Oh, tidak ikut rumah. Terus apa solusinya? Ya sesuai hasil sidang itu menyelesaikan tugas mengganti. Iya. Berarti sudah ya? Ya. Oke. Oke Pak, ini kewali-kelasan. Ada masalah lain nggak di kelas ya Pak? Selain lemah? Nggak ada ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke administrasi pembelajaran. Ya. Ini perangkat pembelajaran yang 1 semester ya Pak ya? Oke. Nah, sini angkat cover ya. Lengkap semua ya. Ini kalender pendidikan. Nanti bisa juga nanti di Bapak lihat Pak. Menurut Bapak gimana ini Pak? Boleh tahu. Tapi saya mau lengkap untuk anak kelas sekolah. Para calon capai pembelajaran. Nanti yang mau ditampilkan di observasi kelas itu apa? Modul alat ukur. Alat ukur ya. Yang satu temuan. Kalau alat ukur karena harus anak benar-benar paham kayak bisa 2 pertemuan Pak. Oh, yang nanti yang ditampilkan Jangka Soro. yang satu pertemuan ya. Berapa jam pelajaran? Sekali masuk 4 jam Pak. Ya. Pelajarannya praktek ya? Iya, jadi anak memahami teori langsung. Lengkap semuanya. Nanti dilihat itu modul satu kali pertemuan. Boleh Pak kalau mau koreksi mungkin dari Bapak tambahan. Lanjut ini. Ini yang absen. Yang modul 1 kali pertemuan nggak di. Ada di situ. Oh gabung. Gabung. Oh gabung ya. Ini absen. Itu administrasi dulu kita yang tiap kali dirawat Pak. Oke. Sama absen. Iya. Iya. Oke Pak. Iya, lengkap Pak Sepi. Terima kasih ya Pak Sepi ya. Sudah. Ada yang kurang apa Sepi? Yang belum dibikin? Serasa udah, mungkin nanti hasil evaluasi. Evaluasi nanti dicek lagi sesuatu. Oke Pak, ini untuk persiapan nanti pembelajaran ya Pak, yang satu kali pertemuan.
Yang pertama itu nanti kelas yang akan dipakai sebagai sampel itu kelas berapa? 10 TO3 Pak. 10 TO3 ya. Identitas mata pelajarannya Dasar-dasar otomotif. dasar-dasar otomotif. Sama dengan Pak Agus ya? Sama ya. Kalau capaian pembelajarannya apa nih? Capaiannya itu masuk ke pemeliharaan. Pemilihan apa? Pemeliharaan kendaraan Pak. Salah satu pemilihan kendaraan. Capaiannya. Kalau elemen capaian elemennya itu anak memahami tentang alat ukur. ukur ya. Alat ukur jangka sorong. Ada alatnya ada. Nanti ada alurnya ya. Nanti dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Apa sih yang nanti dimunculkan? Sikap gotong royong ya Pak. Yang Saling anak yang udah paham mengajari yang belum paham. Penelitian, Iya. tampilan ya. Bisa nggak diceritain nanti langkah-langkah pembelajaran? Langkah-langkahnya nanti setelah saya masuk terus mengondisikan kelas, terus mengabsen yang di mahasiswa, terus kita melakukan pemantik dulu Pak. Ya. Pemantik bahwa anak itu sejauh mana mengetahui tentang alat ukur atau benda-benda yang bisa untuk diukur. Terus ketika ada berbagai poin anak pasti melakukan argumen, Pak saya mengetahui ini. Ya. Terus saya masuk ke untuk pelajaran ini kita mengajar itu di Jakaso. Nanti ada ice breaking nggak? Ada ya, nanti ditampilkan ya. Kemudian hasilnya nanti hasil pembelajaran itu asesmennya menggunakan apa? Asesmennya nanti anak ada 2 kali jadi anak dikasih tulisan bentuk gambar, nggak menggambar ya. Ada juga anak nanti menunjukkan langsung di alat ukurnya di cakasorongnya. Nanti bisa ya nanti ditampilkan ya. Nah, sumber belajar apa sumber belajar yang nanti yang dikasihkan sumber belajarnya berupa apa aja? Ada PowerPoint, ya. Ada video, ada medianya, alat ukurnya pastinya Jakasorong. Jobsnya ada nggak? Ada Pak di sana. Ada ya dikasih ke siswa nanti. Nanti nggak ada belajar kelompok? Ada. Nanti cara mengelola belajar kelompok itu harus benar-benar. Oke Pak, sebelum ini kan sebelumnya udah pernah ini ya ngajar seperti ini ya. Nah, sebelumnya bagaimana dalam pelaksanaannya? Apakah ada kesulitan, ada permasalahan dalam mengajarkan materi ini? Kalau kesulitan sih belum menemukannya begitu karena kadang ada anak yang mungkin penangkapannya agak lambat ketimbang teman-temannya. Ya. Oke gitu aja mungkin nanti wawancara kita sekarang nanti menggambarkan apa yang akan kita lakukan nanti di supervisi kelas ya. Mudah-mudahan persiapan ini nanti skenario-nya itu persiapan dengan pelaksanaan sesuai ya. Jangan sampai nanti persiapannya matang pas pelaksanaannya tidak sesuai ya Pak ya. Semoga itu. Hanya itu yang saya diskusikan dengan Bapak untuk pelaksanaan observasi kelas. Nah, di sini ada pengawas pembina kita, Pak Nana. Mungkin ada masukan dari Pak Nana kepada Pak Safi yang Pak Nana sudah ngoreksi. Mungkin ini untuk lebih sempurnanya. Silakan Pak Nana, mungkin ada masukan atau apa? Terima kasih Pak selaku supervisor dari Bapak Sandi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beberapa tambahan sebagai penguatan yang disampaikan oleh supervisor ya. Yang pertama kaitan dengan administrasi keikhlasan sudah cukup baik, tapi ada beberapa poin yang perlu ditambahkan ya. Itu kaitan dengan biodata siswa ya. Itu sebaiknya lebih lengkap lagi ya untuk menyangkut RT RW orang tua
bahwa ya, jadi seperti layaknya biodata yang ada di buku hidup sebagai pegangan wali kelas. Yang keduanya mengenai daftar inventaris kelas ya, barang-barang itu juga sudah baik, cuma perlu ditambahkan dengan kondisi barangkali saja dari inventaris itu ada yang kondisinya baik ataupun ada yang sudah agak-agak rusak sehingga perlu penggantian gitu ya. Kemudian mengenai daftar siswa bermasalah ini juga, jadi tidak hanya pada saat aspek kalau misalkan Pak ini sudah kegiatannya sekian bulan, ini tentunya kan ada dari Juli, Agustus, September ya 3 bulan lebih atau 4 bulanan, itu pasti dari sekian anak itu ada yang bermasalah entah itu dalam hal kelahiran ataupun juga dalam hal lain. Jadi untuk daftar siswa bermasalah ini jadi tidak hanya pada satu kegiatan, baiknya mah diinventarisir dari anak-anak didik itu mulai masuk ya, mulai masuk sampai ke kegiatan terakhir sekarang itu ke supervisi, itu beberapa didikannya. Kemudian untuk perangkat ya, untuk perangkat ajar juga sudah baik ya, sudah lengkap. Saya lihat ini sebentar ya, untuk mudah-mudahan sih muncul yang ini model pembelajaran. Kalau memang di sini memunculkan salah satu model ya cenderung pada saat KBM itu kegiatan intinya itu mengikuti sintak dari yang model yang digunakan gitu. Terus juga karena di kurikulum mereka itu ada istilah pembelajaran diferensiasi, maka itu nanti diferensiasinya dalam hal apa saja gitu ya, apakah dari produk ataupun dari proses ataupun hasil ataupun apalah. Ini kan praktek Pak, jangka sorong ya. Iya. Sok dipilih diferensiasi ini kemana kan? Ya. Mungkin dalam konten penyampaian ini nanti harus muncul di kegiatan inti ya diferensiasinya, karena di awal itu pasti ada pengkondisian mau diarahkan diferensiasi seperti apa gitu ya. Tentunya di saat KBM itu harus sudah di sana itu harus sudah muncul harus seperti apa kegiatan siswa dengan mengikuti sintak yang dibuat atau yang kita tentukan dari model yang akan kita gunakan, model pembelajaran yang kita gunakan pada saat KBM yang bersangkutan atau yang bersangkutan tersebut atau di materi ya. Jadi saya lihat ini di sini ada yang masih ini mungkin belum tercover ya kaitan dengan diferensiasinya pada saat KBM. Kemudian juga ini sudah cukup untuk asesmennya ya. Ada berapa asesmen Pak ini yang digunakan asesmennya? Asesmennya kalau secara nanti di pembelajaran itu anak disuruh menggambar dulu Pak, menggambar dalam artian angka hasil dari jangka sorong itu anak bisa menggambarkan. Terus yang kedua, nah kita kalau yang di kelompok itu apa? Di kelompok itu anak yang mampu ya Pak, yang udah setelah bisa secara cepat tanggap itu mengayomi atau mengajak anak yang kurang lah gitu ya Pak. Tutor sebaya gitu ya? Pakai tutor sebaya ya. Nanti bisa ya diarahkan nanti ya. Itu nanti dilihat nanti apa yang direncanakan sesuai nggak dengan apa yang dipraktekkan di kelas nanti. Yang namanya direncanakan ya bagus-bagusnya, tapi pas perencanaan nanti ada kesulitan ya Pak ya, tergantung situasi kondisi. Bagaimana kita menyikapi.
Ya kan tadi kalau isinya ada unsur tes diagnostik ya harusnya sudah terantisipasi ya, misalnya meskipun nanti pada saat implementasi mungkin ada beberapa kendala ya, tapi setidaknya itu kan sudah ada gambaran dengan tes diagnostik itu. Ya syukur-syukur sebelum Pak I mengajarkan satu materi tersebut sudah tahu kondisi anak seperti apa, kalau itu kaitan dengan kemampuan gitu ya. Jadi sudah bisa dipetakan lah, saya harus ngajar ini dengan model ini ya. Ya harapannya tadi apa yang dibuat oleh Pak I itu ya syukur-syukur 100% sesuai ya, kalaupun agak kurang ini tidak begitu jauh. Jadi harapan Pak I dengan harapan di lapangan itu tidak jauh melenceng ya. Istilahnya jangan sampai tadi administrasi itu A, tapi pada saat ngajar itu malah yang sangat tidak. Mungkin kalau min A apalagi plus A itu kan lebih bagus gitu ya. Itu berpakaian dengan perangkat pembelajaran. Jadi manggalah nanti ditambahkan lagi beberapa hal yang tadi mungkin belum tercover oleh Pak Iki ya. Pembuatan perangkat ajarnya. Kalau hal yang saya yakin udah begitu lengkap ya. Hal lain itu saja barangkali sebagai penguatan menambahkan dari supervisor untuk penyempurnaan. Iya, untuk lebih ini lagi. Itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nona, Mas Buna yang sudah memberikan tambah-tambahan untuk kesempurnaan daripada observasi kita ini. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.